Hello, it's nice to meet you here on Bravos Radio Indonesia. I'm Ahmad Sudirwan. In this first edition on Bravos Radio Indonesia, we'll take a closer look of what have happened in this part of the world, particularly Indonesia, following the visits made by Indonesian President Joko Widodo to Ukraine and to Russia at the end of June 2022. We know that President Joko Widodo visited Kyiv, the capital of Ukraine, on the 29th of June 2022 to meet with President Volodymyr Zelensky, during which the two leaders have discussed about the conflict that occurred between Ukraine and Russia. Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan rekannya dari Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky, dibahas berbagai hal perkembangan terbaru yang terkait dengan konflik antara Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung sejak Maret tahun 2022. Bahwa Presiden Jokowi juga menawarkan diri kepada Presiden Zelensky untuk menjadi semacam penyambung lidah atau komunikator bagi upaya yang dalam bahasa Presiden Jokowi adalah untuk memulai upaya perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Dan menurut berbagai laporan dan sebagaimana telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo kepada pers sesudah pertemuan, bahwa telah ada message atau pesan yang dititipkan untuk Presiden Vladimir Putin dari Rusia. Keesokan harinya, on Thursday, the 30th of June 2022, Presiden Joko Widodo went to Moscow, Russia, to meet with President Vladimir Putin, of course, to discuss about various subjects, various topics. Top of the agenda, particularly, we could expect that surely about the conflict that has occurred between Russia and Ukraine. And of course, President Joko Widodo was reported to have already extended the message for President Putin on the conflict, on the suggested resolve of the conflict that can be discussed between the two countries that have been involved in the conflict, of course. It makes this meeting, particularly between President Joko Widodo and President Vladimir Putin in Moscow, once again in Kremlin on Thursday, the 30th of June 2022, became even more important. Kita tahu bahwa Indonesia sangat mengharapkan dibukanya kembali atau dimulainya kembali ekspor gandum dan pupuk dari Rusia untuk Indonesia, sebagaimana juga banyak negara lain membutuhkan gandum dan pupuk dari Rusia, begitu pula pupuk dan gandum yang berasal dari Ukraina. Kedua negara ini, Ukraina dan Rusia, adalah dua eksportir gandum, khususnya gandum yang termasuk terbesar di dunia, begitu pula mereka adalah penghasil pupuk yang sangat signifikan. Kita ketahui setelah pecahnya konflik antara kedua negara, ekspor pupuk maupun gandum dari kedua negara mengalami kemacetan akibat sanksi yang diberlakukan oleh pihak Barat, dalam hal ini Western countries, against Russia in particular. Dalam pertemuan atau dalam pembicaraan kepada media usai pertemuan antara Presiden Putin dan Presiden Joko Widodo di Kremlin, Presiden Putin telah menyatakan secara terus terang bahwa sanksi yang diberlakukan oleh Barat, tentu saja negara-negara dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris antara lain dari Eropa, mengakibatkan ekspor gandum secara khusus itu mengalami atau terdampak, mengingat pengiriman atau pengapalan gandum, begitu pula pupuk itu harus terkendala akibat kebijakan asuransi yang dikenakan oleh berbagai perusahaan atau berbagai negara Eropa, negara Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia. Most Western media have seen these meetings between President Jokowi and President Zelensky in Ukraine, and between President Joko Widodo and President Putin in Moscow within 2 days, have only actually meant to meet the Indonesian need, in this case to heighten the Indonesian position diplomatically on the international stage. On the other hand, some others expressed their skepticism about these diplomatic efforts made by Indonesia. This skepticism
even criticism also came from certain parts of Indonesia. Dari dalam negeri Indonesia sendiri kita tahu ada sejumlah skeptisisme juga pandangan-pandangan kritis terhadap pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Putin di Kremlin pada akhir Juni 2022. Begitu pula upaya-upaya diplomatis dalam bahasa Presiden Jokowi, yaitu mengupayakan perdamaian antara Ukraina dan Rusia yang dilakukan ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Zelensky di Kiev, ibu kota Ukraina, sehari sebelumnya. Namun berbagai pihak menyatakan, begitu pula sejumlah analis pengamat politik di berbagai belahan barat, termasuk dari negara-negara yang cukup terkemuka di Eropa, dalam hal ini beberapa negara G7. Kita tahu bahwa G7 itu negara terkemukanya adalah antara lain Inggris, Jerman, Prancis. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa lebih baik bagi mereka melihat terciptanya suatu kemungkinan perdamaian atau setidak-tidaknya ceasefire atau gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina setelah kunjungan Presiden Jokowi ke dua negara. Now, what other issues that have arisen from the meeting between President Jokowi and President Putin, particularly after the meeting held in Kremlin on Thursday, on the last day or the 30th of June previously? Yes, we know during the media briefing that President Putin has already guaranteed that Russia will do its very best to reopen the export of wheat and fertilizer from Russia as long as the shipping of both commodities can be carried out. We know that Russia, in this case, President Putin has expressed his concern that many shippings have failed due to the boycott or the sanction imposed on Russian companies by Western sides. There are hopes that this incidents, particularly from the trade side or the business side, from the Western companies or Western countries can be eased in the coming weeks or months so that the export of grain, and particularly from Russia and also from Ukraine, can be normalized. Now, what other things or what other issues that President Putin have also expressed or raised following his meeting with President Jokowi? Yes, that Russia actually reminded the nations of Indonesia and Russia themselves that the two countries, Russia and Indonesia, have in fact long historical relationship. We know that during the 1950s, when Indonesia was still a young country or young republic, the then President Indonesia Sukarno had built a certain rapporteur, good relations, let's say, with the Soviet leader at the time, or Russian leader, President Khrushchev at the time. We know that during a visit made by President Sukarno in the 50s, Sukarno already managed to persuade President Khrushchev, the leader of Russia or Soviet Union at the time, to, among other things, you know what? Ya, Presiden Sukarno berhasil membujuk pemimpin Rusia atau pemimpin Uni Soviet pada saat itu, Nikita Khrushchev, untuk membuka kembali Masjid Biru, the Blue Mosque, di kota Saint Petersburg. Saya kebetulan pernah mengunjungi Saint Petersburg di Rusia. Dahulu semasa pemerintahan komunis di Uni Soviet, Saint Petersburg ini dinamakan Leningrad. Nah, ketika khususnya menjelang Perang Dunia Kedua, selama Perang Dunia Kedua dan setelahnya, beberapa tempat yang kebetulan adalah tempat-tempat ibadah dinyatakan ditutup oleh penguasa pada saat itu, termasuk Masjid Biru atau The Blue Mosque di kota Saint Petersburg. Presiden Sukarno lah yang berhasil meyakinkan Presiden Khrushchev untuk kembali membuka masjid itu untuk komunitas Islam, khususnya di kota Saint Petersburg. Dan Khrushchev memenuhi permintaan atau request dari Presiden Sukarno, sehingga akhirnya Masjid Biru yang semula sempat menjadi gudang penempatan senjata-senjata atau perkakas angkatan bersenjata Uni Soviet pada saat itu kembali difungsikan menjadi masjid sebagaimana mestinya, dan
Masjid Biru yang memang berkubah berwarna biru atau blue turquoise kata orang Inggris kembali tampak kemegahannya dan kemudian dipugar secara besar-besaran sejak tahun 1980. Dan ketika saya saksikan pada tahun 2017, Masjid Biru memang masjid yang indah dan mampu menampung jamaah cukup banyak, sekitar 5.000 jamaah. Itulah antara lain bukti dari hubungan historis antara Indonesia dan rakyat Rusia atau pemerintahan Rusia di sana, bahwa ada jejak-jejak Indonesia yang dimulai sejak masa Presiden Soekarno. Oh, jangan lupa bahwa ketika Indonesia bermerdeka, Rusia dalam hal ini ketika itu Uni Soviet adalah termasuk negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia, a young republic at that time. So this has been emphasized by President Putin, which could be understood, of course, by Indonesia in this case. Apa yang sangat penting setelahnya adalah bagaimana Presiden Putin menyatakan dalam press briefing beliau bahwa Rusia menyatakan minat bahkan berkomitmen untuk berinvestasi atau membantu Indonesia dalam berbagai sektor termasuk dalam pembangunan, termasuk rencana pembangunan rel kereta di calon ibu kota baru Indonesia atau IKN di Kalimantan. Ya, kita tahu bahwa Indonesia juga punya kebutuhan untuk energi. Ya, Rusia menurut Presiden Putin menawarkan teknologi nuklir untuk masuk damai tentunya, terutama untuk kebutuhan pemenuhan energi atau pembangkit listrik di Indonesia secara khusus. Kita tahu bahwa Indonesia tidak mungkin untuk menguasai nuklir dalam konteks persenjataan, tetapi sepanjang itu untuk kebutuhan energi tentu saja ini layak dipertimbangkan. Mengapa? Karena energi nuklir pada gilirannya selain aman, dan Rusia diketahui adalah salah satu negara yang memiliki teknologi nuklir yang paling maju dan paling banyak dipakai di banyak negara selain di Rusia sendiri, dan terbukti pula energi nuklir akan membuat biaya energi khusus listrik akan jauh lebih murah. Misalnya gini, kalau saya rumah tangga di Indonesia selama ini misalnya atau sebuah tempat biasa membayar katakanlah rekening listrik sekitar 10 juta rupiah per bulan, nanti mungkin dengan tenaga listrik biaya itu mungkin hanya tinggal sepersepuluhnya atau kurang dari sepersepuluh itu. Jadi ini adalah sebuah prospek luar biasa buat Indonesia apabila nanti bisa direalisasikan kerjasama di bidang energi. Ada hal lain tentu saja, kemampuan Rusia dalam teknologi persenjataan atau pertahanan juga bagus. Sepanjang itu untuk masuk damai tentu saja itu layak dipertimbangkan. Kita ketahui bahwa Indonesia sekali lagi akan menjadi tuan rumah G20 Summit atau pertemuan G20 yang direncanakan pada bulan November tahun 2022 di Bali. Yang akan hadir tentu saja adalah ke-19 negara-negara anggota G20 atau G20 ditambah Uni Eropa. Jadi total 20. Kita ketahui bahwa G20 adalah perhimpunan atau kelompok negara-negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia. Jadi Indonesians, we should know that Indonesia is now ranked in the top 20th in the world in terms of GDP. Dalam konteks PDB, Indonesia masuk dalam 20 besar dunia, tepatnya Indonesia berada di rank atau di posisi ke-16 di dunia. Bahkan kita cukup tinggi dibandingkan beberapa negara lain. Kita bisa lihat tabelnya. Dan tentu saja dalam konteks kepentingan Indonesia sebagai tuan rumah G20, remember that Indonesia is currently chairing the presidency of G20. So it is, of course, of the highest interest of Indonesia to make sure that the G20 summit is a great success. We know also that during the administration of President Soeharto, Indonesia also played this particular role to bring about peace, although regionally. Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai beberapa upaya diplomatik untuk mendamaikan Kamboja dan Vietnam. Kita tahu dulu ada peperangan yang sangat berdarah-darah di Kamboja antara Kamboja dengan pasukan Vietnam, menimbulkan banyak korban. Menurut banyak laporan, ratusan ribu orang menjadi korban, meninggal di Kamboja selama peperangan antara Vietnam dan Kamboja. Kita tahu bahwa akhirnya Presiden Soeharto pada saat itu mampu mendudukkan pemimpin-pemimpin dari Vietnam dan Kamboja yang menurut banyak pihak pada waktu itu tidak mungkin untuk dudukkan di satu meja. Kebetulan juga saya pernah menjadi salah satu reporter yang di-assigned atau ditugaskan pada waktu pertemuan pertama yang digagas oleh Indonesia pada saat itu yang mendamaikan Kamboja dan Vietnam. Ketika itu diselenggarakan the Jakarta Informal Meeting atau singkat JIM, diadakan di Istana Bogor. Tuan rumah tentu saja Indonesia. Saya ingat waktu itu
salah satu tokoh utama dari perjuangan Kamboja pada waktu itu adalah Hun Sen. Ini menjadi catatan sejarah. Mengapa? Karena ternyata Jim diakui sebagai salah satu upaya awal yang akhirnya mendamaikan kedua negara, dan akhirnya kita tahu semuanya happy, dan Kamboja kembali menjadi negara yang berdaulat, and both countries, Vietnam and Cambodia now, are both members of ASEAN. So, another history has been made by Indonesia during the era of Suharto. Pada waktu masa Presiden Soeharto juga ada satu catatan sejarah lain ketika Indonesia menjalankan peranan sebagai, katakanlah, juru damai. Setidak-tidaknya ada diplomatic effort pada waktu itu dari sisi Indonesia. Kita tahu pada tahun 1995 Presiden Soeharto memberanikan dirinya untuk datang ke wilayah konflik Balkan, tepatnya ke Bosnia. Ketika itu Presiden Soeharto mengabaikan beberapa peringatan dari berbagai pihak, terutama dari Barat, karena pada saat itu berbagai pihak yang bertikai antara pihak yang pro kemerdekaan Bosnia dan pihak yang pro pada Serbia, walaupun kedua-duanya adalah former Yugoslavian. Ternyata mereka berkonflik dan berdarah, menimbulkan banyak korban. Presiden Soeharto memberanikan diri pada waktu itu datang ke wilayah konflik itu, mendarat, dan akhirnya kedua pihak kemudian paling tidak setidak-tidaknya mau mendengarkan pandangan pihak lainnya lagi. Ketika itu, kebetulan saya masih bertugas sebagai seorang jurnalis, sebagai produser di BBC World Service di London. Saya bisa membayangkan, saya bisa menyampaikan betapa pada waktu itu dunia jurnalistik pun terus terang, menurut pengamatan saya waktu itu, dikejutkan oleh keputusan Indonesia yang luar biasa berani pada waktu itu untuk mengajukan dirinya, dalam hal ini Presiden Soeharto, untuk memulai menengahi pertikaian atau konflik yang sangat berdarah dan berbahaya pada waktu itu, yang notabene jauh tentu saja dari wilayah atau region Indonesia sendiri. So that's another historic moment made by Indonesia in terms of attempting to create peace between conflicting countries or countries in conflict. So what President Jokowi has done recently to try to initiate peace by visiting Ukraine and Russia can be seen in this context. Then Indonesia has at least initiated the first effort to try to bring about peace between the two countries now involved in conflict, at least as Indonesia is preparing itself to become once again the host of the G20 summit in November 2022 in Bali. And of course, Indonesia wants to ensure that President Putin will be willing to start new dialogues to bring peace to of course, the region there between Russia and Ukraine. On the other hand, of course, all these efforts are expected to help calm the possible food crisis that can endanger the whole world. We know that the conflicts between Ukraine and Russia have caused food scarcity in many parts of the world because many countries cannot import wheat from Ukraine, also from Russia, because of the conflict once again. Now, many sides are expecting that Russia and Ukraine can normalize the export of their wheat and fertilizer as well to different parts of the world in order to avoid food crisis. We now also expect that friendly countries from the Middle East, in this case, that particularly Saudi Arabia as a G20 member as well, will participate and help make sure that in Indonesia, together with other countries, will tackle the impacts of the COVID-19 pandemic in the past 2 years or over 2 years. Now, within the summit, that there are expected some resolutions or way outs to be agreed upon by all G20 member countries as a group efforts to tackle and overcome all impacts caused by the COVID-19 pandemic. But of course, aside from that, other issues also need to be handled nicely and peacefully, including some conflict like
the one occurred between Russia and Ukraine. So, a lot of things are expected during the upcoming G20 summit in Bali. Also, in terms of the Indonesian interest, there's another thing that can be expected also. What is that? Ya, Indonesia berharap bahwa Uni Emirat Arab, salah satu negara yang berada di Timur Tengah, bisa menjadi salah satu negara yang bukan hanya bersahabat bagi Indonesia, tapi juga bisa lebih mendatangkan investasi untuk Indonesia. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat positif, karena dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo sehari setelah beliau berangkat dari Moskow, meninggalkan Moskow pada hari Kamis, pada hari Jumat keesokan harinya, atau tepat pada tanggal 1 Juli 2022, Presiden Joko Widodo bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Muhammad bin Zayed dikenal sebagai MBZ. Ya, dalam pertemuan itu disebutkan atau dilaporkan bahwa Uni Emirat Arab berharap akan bisa melakukan investasi-investasi di Indonesia, tentu saja di sektor-sektor yang dibutuhkan oleh Indonesia. Sebaliknya, Indonesia punya ekspektasi, yaitu Uni Emirat Arab akan lebih banyak mengimpor komoditi dari Indonesia, khususnya, of course, CPO, tentu saja CPO. Ya, minyak sawit dari Indonesia. Kita adalah salah satu negara ekspor sawit terkemuka di dunia, salah satu yang terbesar, sebetulnya terbesar. Tetapi sedikit berbeda dengan Malaysia yang mengklaim diri sebagai yang terbesar di dunia. Walaupun ya kita tahu sebagian kebun sawit Malaysia sebetulnya ada di lahan Indonesia, ketika perusahaan sawit Malaysia sesungguhnya menyewa beberapa lahan di Indonesia. Tetapi apapun itu, Indonesia adalah salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, dan memastikan tujuan ekspor sawit Indonesia atau tujuan ekspor CPO Indonesia adalah secure, termasuk di wilayah Timur Tengah, itu menjadi sangat penting, sangat signifikan, tentu saja melalui antara lain hubungan yang baik dengan Uni Emirat Arab. Dan kita harapkan juga vice versa atau sebaliknya akan mulai berdatangan atau membanjir investasi dari Timur Tengah umumnya dan khususnya dari Uni Arab Emirates. Kita ketahui bahwa ada pertukaran dokumen disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden MBZ di Abu Dhabi, United Arab Emirates, pada tanggal 1 Juli 2022, yaitu dokumen kesepakatan antara UAE dengan Indonesia dalam pengembangan kerjasama di berbagai sektor, tentu saja dalam konteks kepentingan ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab, dan kita harapkan juga akan berdatangan investasi dari Uni Emirat Arab ke Indonesia untuk berbagai sektor. Tentu saja ini diharapkan bisa banyak atau cepat direalisasikan. So that has wrapped up our edition for this occasion. I'd like to thank you very much for being with me for this past minutes. So hope to see you in the next edition. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bertemu lagi pada edisi yang akan datang di Bravos Radio Indonesia. Salam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.